pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat. Anda kembali bersama kami di Newsline. Pemirsa, kita akan lanjutkan ya Marcel pembahasan tentang trending topik yang kedua mengenai efisiensi anggaran. Ada 10.000 pencarian terkait dengan tema ini. Ya, tapi sebelum itu Eva dan pemirsa, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Ya pemirsa, soal efisiensi anggaran ini cukup banyak diperbincangkan karena kemudian kemarin ya Presiden Prabowo Subianto juga berpidato dan kembali menegaskan soal komitmen pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran ini. Ada lebih dari 10.000 pencarian terkait dengan pemerintah Indonesia yang terus berupaya meningkatkan efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan juga lembaga. Ketika kemarin Presiden menyampaikan sambutan di acara Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabaya, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto menegaskan efisiensi yang tengah digencarkan adalah untuk kepentingan rakyat luas, bukan kepentingan kelompok ataupun pribadi. Meski demikian, Presiden Prabowo mengungkapkan saat ini ada segelintir pihak yang tidak ingin kebijakan tersebut terjadi. Menurut Presiden Prabowo Subianto, ada yang mencoba melawan dirinya dalam kebijakan penghematan anggaran atau efisiensi ini. Presiden Prabowo Subianto bahkan menyebut pihak tersebut sudah seperti raja kecil. Nah, ini kok raja kecil siapa ya yang dimaksud? Tapi Presiden Prabowo Subianto tidak menjelaskan, tidak menyebut siapa sosok raja kecil yang dimaksud oleh Presiden. Presiden tidak membeberkannya kepada publik. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemirsa penghematan anggaran atau efisiensi negara untuk merealisasikan program-program prioritas. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MPG. Iya, dan terkait dengan efisiensi ini, Presiden Prabowo juga bertekad untuk memperbaiki sekitar 20.000 sekolah-sekolah di Indonesia tiap tahunnya. Jadi Presiden Prabowo Subianto melakukan pemangkasan anggaran khususnya biaya perjalanan dinas ke luar negeri. Ini yang seringkali juga disampaikan ya di rapat-rapat kabinet dan berbagai kesempatan. Nah selengkapnya pemirsa kita simak bersama pernyataan Presiden Prabowo Subianto berikut ini. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat. Karena itu perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. Bandel dablek. Gak usah keluar negeri, 5 tahun gak usah keluar negeri kalau perlu. Yang perlu keluar negeri yang tugas,
tugas ke luar negeri, tugas belajar boleh, tugas untuk atas nama negara boleh. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Kenapa? Presiden nggak boleh bilang dablek. Dablek itu monyet-monyet, maling-maling itu dablek gitu. Nggak sadar-sadar ya. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Ayo, kata Presiden, nggak boleh bandel, nggak boleh dablek. Dablek ini bahasa Jawa, Marcel. Artinya jangan cuek, jangan tidak peka. Oke. Itu yang diingatkan oleh Makanya Presiden. diingatkan terus ya. Betul. Nah, soal perjalanan dinas ke luar negeri memang sering kali diingatkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menjadi concern khusus dari Presiden Prabowo. Pemirsa, kunjungan yang tidak perlu berulang-ulang kali diingatkan oleh Presiden agar dikurangi. Bahkan tadi Presiden sampaikan kalau perlu 5 tahun nggak usah ke luar negeri gitu ya. Keluar negeri kalau memang tidak perlu ya. Betul, tapi Presiden Prabowo juga menjawab nih soal dirinya yang di awal menjabat cukup sering ke luar negeri. Presiden menjelaskan kalau dirinya diundang sebagai kepala negara dalam konferensi penting oleh negara penting. Jadi perjalanannya ke luar negeri demi mengamankan kepentingan bangsa. Iya, kita ambil salah satu contohnya ya ketika beberapa pekan lalu Presiden datang ke India. Betul. Ini adalah visualnya dan tapi itu adalah sebuah undangan yang memang penting. Bentuknya adalah undangan ya. Nah, jadi sekali lagi ditegaskan lewat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang bertujuan untuk menghemat anggaran kementerian lembaga senilai 306,7 triliun rupiah dan efisiensi anggaran belanja seluruh kementerian lembaga untuk tahun anggaran 2025 sebesar 256,1 triliun rupiah. Sisanya ini adalah efisiensi dari pemerintah daerah ya. Untuk sekitar 50 triliunnya. Nah, tapi sebetulnya apa saja sebetulnya komponen-komponen yang bisa dihemat? Kalau menurut kebijakan efisiensi anggaran ini mencakup ada berbagai pos anggaran yang bisa ditekan. Misalnya alat tulis kantor atau ATK, kemudian juga ada kegiatan seremonial, rapat, seminar, kajian, kemudian diklat, sampai dengan honor output kegiatan, percetakan, sewa gedung, wah ini banyak ya, pengeluaran-pengeluaran teknis. Selain itu juga lisensi aplikasi, jasa konsultan, bantuan pemerintah, pemeliharaan, perjalanan dinas yang tadi, peralatan dan mesin, infrastruktur, serta belanja lainnya. Ini betul-betul didetailkan ya, supaya bisa konkret dilakukan penghematan. Betul, namun terkait dengan belanja pegawai dan bantuan sosial, disebut tidak termasuk dalam rencana efisiensi. Jadi tadi yang diefisiensikan adalah hal-hal yang bersifat teknis ya, tetapi kalau terkait dengan belanja pegawai dan bantuan sosial tidak masuk dalam rencana efisiensi atau penghematan ini. Tapi pemirsa, keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk menghemat anggaran tahun 2025 tidak akan semudah membalikkan telapak tangan. Kenapa ya? Karena disebut ada pihak-pihak baik dari internal pemerintah maupun DPR yang diam-diam menentangnya. Seperti tadi kalau kita simak ya apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Presiden mengungkap ada raja kecil yang mencoba untuk melawannya. Iya, dan kemudian pemirsa beredar juga surat yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang sedang kami tayangkan saat ini. Di mana surat ini disampaikan di kalangan DPR RI yang isinya meminta seluruh pimpinan komisi DPR mulai dari komisi 1 sampai 13 untuk menunda rapat pembahasan efisiensi anggaran kementerian lembaga. Dasko juga mengatakan hal ini dilakukan karena parlemen tengah melakukan rekonsiliasi anggaran. Dan menurut Dasko butuh waktu penundaan sekitar 3 hingga 4 hari. Dalam surat ini Dasko juga meminta agar rapat pembahasan efisiensi anggaran dilakukan ulang bagi komisi yang telah menggelar rapat terkait.
karena nantinya akan ada konstruksi anggaran terbaru. Ya, sementara itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 11 DPR, pemirsa Muhammad Hekal, yang membenarkan penundaan pembahasan efisiensi anggaran pada pekan ini. Katanya penundaan dilakukan setelah ada arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk merekonstruksi kembali porsi dan nominal efisiensi anggaran tiap kementerian dan lembaga. Jadi masih akan dikaji lebih lanjut ya terkait dengan hal ini, pemirsa. Ya, dan salah satunya yang juga memberikan respon soal efisiensi anggaran ini, pemirsa, adalah Komisi Yudisial. Karena sudah cukup banyak yang menyampaikan keluhan. Salah satunya dari Komisi Yudisial, di mana Ketua KY, Amzulian Rifai, mengungkapkan bahwa gaji pegawai KY ini hanya cukup sampai dengan bulan Oktober 2025 saja. Hal ini diakibatkan dari imbas banyak kebutuhan operasional di lembaganya yang terganggu kebijakan efisiensi anggaran. Nah, Amzulian Rifai juga menyampaikan bahwa efisiensi yang dilakukannya itu sampai mencapai 54%. Total pagu anggaran tahun 2025 yang diterima adalah sekitar 154 miliar rupiah. Ya, meski operasionalnya terganggu, disampaikan bahwa ia meyakini kondisi serupa juga dirasakan oleh kementerian lembaga lainnya. KY ditegaskan mengikuti setiap kebijakan dari pemerintah. Kita akan simak lebih lanjut pernyataan disampaikan oleh Ketua KY berikut ini, pemirsa. Tentu yang pertama, KY pada posisi mengikuti apa yang menjadi kebijakan negara. Tentu itu ya. Dan juga diantaranya kami diminta melakukan efisiensi ya segala hal. Karena dengan anggaran yang ada operasional saja sehari-hari itu agak terganggu. Apalagi dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya ya. Karena KY juga tidak cukup. Karena gaji pegawai saja itu hanya cukup sampai bulan Oktober. Ya, Marcel dan pemirsa, namanya kebijakan pasti tidak akan membuat semuanya senang. Pasti ada pro kontra, apalagi soal efisiensi anggaran. Kita juga akan simak ya apa pernyataan atau statement dari pihak-pihak yang mendukung atau pro dan pihak-pihak yang kontra dengan kebijakan ini. Kalau pihak yang mendukung menyatakan bahwa efisiensi untuk program prioritas, anggaran bisa difokuskan untuk program prioritas yang pro terhadap rakyat. Kemudian mengurangi pemborosan, ada pemborosan perjalanan dinas yang tidak perlu. Efisiensi bisa dicegah dan bisa mencegah kebocoran-kebocoran anggaran yang mungkin terdeteksi ya saat ini bocornya ada di mana saja. Dan juga transparansi serta akuntabilitas anggaran bisa lebih optimal dan transparan. Itu yang pro ya. Itu tadi poin-poin yang mendukung adanya efisiensi anggaran ini. Tapi bagi pihak-pihak yang mungkin mengkritik atau kontra terhadap efisiensi anggaran ini, beberapa alasan diantaranya potensi menghambat kinerja kementerian lembaga. Kemudian dikhawatirkan bisa menghambat kerja birokrasi. Lalu alasan lainnya yang kontra terhadap efisiensi, dampaknya pada proyek-proyek strategis. Kalau efisiensi tidak cermat, pemotongan anggaran bisa berdampak pada proyek-proyek strategis, terutama di sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan juga pembangunan infrastruktur. Nah, selain itu, pemirsa, ada juga reaksi DPR dan juga birokrasi. Beberapa anggota DPR meminta agar kebijakan efisiensi anggaran dibahas lebih lanjut sebelum diterapkan secara luas. Jadi sejumlah pihak dalam birokrasi ini juga merasa bahwa kebijakan ini terlalu mendadak dan bisa mengganggu perencanaan anggaran yang sudah disusun. Ya, secara keseluruhan meskipun efisiensi anggaran memiliki tujuan baik, tapi pelaksanaannya tentu harus dilakukan secara hati-hati. Jadi harus lebih cermat ya, agar tidak menghambat program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Jangan sampai mengurangi atau berdampak pada pelayanan publik ya. Itu yang paling penting, jangan sampai berdampak pada publik. Ya, tadi juga sempat kita tayangkan ada grafik berapa sebetulnya persentase rencana pemotongan atau efisiensi anggaran. Mungkin bisa kita tampilkan kembali supaya pemirsa bisa melihat ya usulan-usulan yang berdampak pada sejumlah kementerian lembaga ini apa saja yang paling banyak sudah direncanakan. Ini dia, kalau dari persentasenya yang paling banyak terjadi efisiensi anggaran itu adalah otorita IKN sebesar sekitar 75%. Disusul Kementerian PU 73,35%. Jadi ini yang
paling banyak pemangkasan terbesar dalam persen ya, Otorita IKN dan juga Kementerian PU. Oke, nah tapi ini sekali lagi masih berbentuk usulan dan nanti kita akan lihat bagaimana keputusannya di DPR setelah penundaan yang disebutkan tadi oleh Dasko. Nah, kita akan lihat komentar dari warganet dari aplikasi X pemirsa. Yang pertama dari @blackgemi. Edan nih siap-siap banyak jalan rusak. Ya, itu masyarakat yang khawatir kalau efisiensi atau pemangkasan anggaran akan berdampak pada infrastruktur ya, karena memang untuk anggaran dari Kementerian PU dipangkasnya cukup besar, 73,35%. Berikutnya dari @diana, soal efisiensi anggaran, please adakah yang tahu apakah dana pendidikan yang dialokasikan untuk beasiswa di perguruan tinggi akan dihapuskan juga? Kata teman-temanku yang udah persiapan cari beasiswa buat lanjut studi, katanya akan dihapuskan soalnya. Oke, ada kekhawatiran ya untuk masa depan mereka yang ingin mendapatkan beasiswa dari kementerian-kementerian. Kemudian dari @txt transport, kementerian dan pejabatnya gemuk, tapi yang dipangkas yang pegawai golongan bawah. Oke, jadi ini ada kritik ya dari salah satu netizen. Seperti kontradiktif, ada efisiensi tetapi orang-orangnya, pemerintahannya, kabinetnya posturnya ya. gemuk. Nah, ini mungkin bisa menjadi catatan tersendiri dari pemerintah. Berikutnya dari @sutrisno, nggak habis pikir. Hal yang menyangkut keselamatan banyak orang malah kena potong anggaran. Coba anggota DPR juga kena efisiensi, lembaga dan kementerian yang nggak jelas dihilangkan saja. Iya, itu tadi berbagai komentar, respon dari warganet. Kita nantikan selengkapnya nanti ya bagaimana pemotongan ataupun efisiensi yang akan dilakukan ini. Nah, pemirsa masih membahas soal dampak dari efisiensi anggaran terhadap pelayanan publik. Nanti usai jeda kita akan berbincang dengan atau terkait dengan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang ikut terdampak pemangkasan anggaran sebesar 62%. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.